Terima kasih banyak pimpinan, anggota Komisi 3 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekma yang saya hormati, Bapak Badilum, Pak Bambang. Ada beberapa hal yang saya dapat tarik tadi bahwa memang dibutuhkan beberapa tambahan-tambahan anggaran, apalagi memang programnya Bapak Presiden sekarang ini adalah lagi dalam tahap apa istilahnya yang lebih bagus didengar itu ya, efisiensi. Tapi kita harus mendukung Pak, di mana program ini demi untuk kepentingan bersama, agar supaya nanti ke depan kebutuhan ekonomi kita bisa lebih meningkat. Makanya di sini diminta untuk beberapa program-program prioritas. Apa-apa saja program Mahkamah Agung yang prioritas yang harus dilakukan yang membutuhkan anggaran. Mungkin itu yang saya tangkap dari undangan. Yang kedua adalah Pak Ketua, ini yang saya tangkap tadi soal mutasi itu penting Pak Ketua. Di mana kalau misalnya hakim-hakim terlalu lama di pengadilan, bukan hanya tingkat promosi yang memang jenjangnya mungkin harus lebih naik, tapi yang kita khawatirkan juga kalau terlalu lama di pengadilan ada sesuatu yang kita hindari. Mungkin tidak usah saya bahasakan karena terlalu vulgar nantinya, tapi itu ada hal yang harus kita hindari sehingga jangan terlalu lama di suatu tempat. Jadi saya anggap ini penting Pak Ketua, mungkin bisa dibantu ini untuk pengajuan penambahan anggaran dalam hal persoalan mutasi. Tapi di sisi lain, bahwa dalam promosi yang diberikan kepada hakim-hakim nantinya, itu mesti kita lihat juga selama ini bagaimana prestasinya dalam mengambil keputusan, bagaimana tahap putusan-putusannya, apakah dia sudah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Karena di sini terkadang terjadi, Bapak, bahwa beberapa laporan yang masuk juga, terkadang hakim kita di bawah itu tidak memberikan kepastian hukum di mana. Contoh misalnya, ada terdakwa pidana, dia dihukum untuk melakukan pengembalian. Misalnya di pengembalian karena mungkin dia menipu, atau misalnya dia melakukan penggelapan, akhirnya dipidana dan diminta untuk mengembalikan. Tapi di sisi lain diputus juga di perdata bahwa ini perkara dia melakukan suatu hal pinjam meminjam sehingga diputus di keperdataan bahwa dia harus mengembalikan. Nah, kira-kira kepastian hukumnya di sini di mana? Apakah kalau saya misalnya sebagai korban Bapak, saya punya perusahaan telah dipelitkan, saya dibutuh membayar piutang atau pinjaman. Yang pertama. Terus di sisi lain, saya dituduh misalnya melakukan penipuan atau penggelapan. Sehingga saya juga diputus pidana bahwa saya di penjara disuruh juga mengembalikan. Nah, pertanyaan kemudian, yang mana yang harus saya patuhi? Apakah misalnya saya kembalikan di perdata uang ini, ataukah saya kembalikan di pidana? Nah, ini kita ada kepastian hukum. Nah, itu contoh maksudnya agar supaya
hakim-hakim kita di bawah ini diberikan juga semacam pemahaman-pemahaman, termasuk utamanya ketua-ketua pengadilan itu, di mana dia harus memilah perkara yang sudah misalnya diputus di tempat lain, agar supaya di tempat ini tidak lagi dijalankan atau tidak diterima. Makanya saya bilang tadi bahwa dalam mutasi ini penting, insya Allah Pak Ketua nanti akan membantu kita dalam hal penambahan anggaran, tapi di sisi lain juga promosi yang dilakukan nantinya agar supaya diperhatikan itu Bapak. Jangan sampai itu terlewatkan bahwa bagaimana putusan ini atau misalnya mutasi ini tidak berorientasi terhadap promosi-promosi yang layak untuk dipromosikan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Tapi pada dasarnya di antara semua kami ucapkan apresiasi kepada Mahkamah Agung dan keluarga pengadilan baik di tingkat tinggi, pengadilan negeri itu pada umumnya sudah maksimal dan kami berikan apresiasi. Alhamdulillah laporannya juga sudah semakin meningkat dalam penanganan perkaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi kanan Pak Wayan.